Ini Bang Sandi, jadi ini pertanyaan banyak untuk Bang Sandi. Tapi kalau saya rangkum intinya adalah bagaimana memilih startup dalam kondisi pandemi ini dan bagaimana ini untuk bisa survive dan mempercepat ya skala startupnya menjadi lebih besar dan ini bisa tahan dalam kondisi ini gelombang pandemi ini, Mas Sandi. Itu saya rangkum dari beberapa pertanyaan, intinya adalah itu. Tapi menarik, bagus-bagus ini pertanyaannya Pak Nafik nih. Saya coba jawab satu persatu ya, karena pertanyaan-pertanyaan tersebut menurut saya semuanya harus dijawab, karena never ever underestimate question. Karena ternyata dari pertanyaan yang dijawab kadang-kadang membuat satu ledakan inspirasi dari yang menerima jawaban tersebut, terus mereka termotivasi dan memulai satu kegiatan inisiasi yang siapa tahu bisa jadi the next Amazon, atau siapa tahu bisa jadi the next Moderna, siapa tahu bisa UNR di bawah grupnya Pak Nafik ini bisa menciptakan satu inovasi yang sangat unggul. Jadi pertama Pak Joshua Darmadi, singkat saja. Di pasar modal ini ibaratnya kita punya banyak sekali pilihan untuk berinvestasi. Tapi saya selalu memberikan semangat kepada para investor pemula untuk berinvestasi itu di hal-hal yang sangat mungkin resikonya kecil dulu. Bagaimana kita berinvestasi di reksadana atau berinvestasi dengan manajer yang tentunya terpercaya atau berinvestasi langsung di perusahaan-perusahaan LQ45. Strateginya untuk investasi, ambil sektor-sektor tadi yang saya sudah sampaikan nih. Nah, ini sektornya ini menarik nih. Kalau dilihat sektor mana untuk investasi, saya mau share dan mengingatkan screen yang sebelumnya. Ini adalah sektor yang akan menurut saya menjadi winner ke depan. Sektor kesehatan, sektor digital, termasuk remote working, education dengan massive online open course, sektor pangan ini waduh luar biasa banget. Ini akan berkembang mulai dari hulu ke hilir. Sektor biotech ini termasuk vaksin dan obat yang lagi dikerjakan oleh UNR, dan sektor clean energy. Ini menurut saya akan berkembang secara luar biasa ke depan. Untuk Cynthia Amanda, kalau kita lihat bahwa permodalan UMKM banyaknya dari bank, betul. Tapi sekarang dengan adanya Pak Gede, ternyata ada juga papan akselerasi selain daripada modal ventura dan angel investor. Jadi ini adalah bagian daripada kita mengembangkan alternatif permodalan kita. Selanjutnya Jeffrey Jonathan, startup yang paling berpengaruh untuk menambah penghasilan di era pandemi. Nah, ini startup yang paling mudah. Saya sebut sebagai capcus, cara cepat buka usaha 1 jam. Ini caranya paling gampang menurut saya di tengah-tengah pandemi, kita gimana caranya mengembangkan. Saya sudah kasih lihat tadi bahwa yang paling penting kita lakukan adalah melakukan research, yaitu apa yang paling dibutuhkan di saat sekarang. Jadi searching dulu nih, apa kebutuhan masyarakat. Searching dulu untuk 100 kebutuhan yang paling dibutuhkan masyarakat. Nah, benar kan? Kesehatan, disposable glove, makanan, bread machine, ini alat-alat dapur, obat-obatan, cough and cold, makanan lagi, sup, dried grains and rice, ini juga makanan, packaged foods, makanan juga, fruit cups, makanan, weight training, nah ini kesehatan, promotif preventif, milk, dishwashing supplies,
Nah, inilah kita taruh startup kita fokus di 3 kebutuhan utama tersebut. Setelah kita searching 20 menit, buka nomor rekening di payment online, ada ShopeePay, ada GoPay, ada OVO, dan lain sebagainya. Ada Telkom, link aja. Setelah itu bikin brand. Carilah brand dengan nama yang keren. Pak Gede ini punya nama sekaligus doa. Karena Gede itu doa juga bahwa usaha kita misalnya Gede Store. Jadi mudah-mudahan store kita menjadi diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. 5 menit cari brand. Buka toko online di marketplace, butuh 5 menit. Ini bisa dibuka lapak, beli-beli di mana saja. Setelah itu jadilah reseller dan dropshipper online. 5 more minutes. Setelah itu promosi online lewat WA atau Instagram. Butuh tambahan 15 menit. Jadi 1 jam kalau di total kita punya usaha yang jos banget. Langsung bisa berkembang. Nah, menurut saya ini cocok untuk teman-teman yang ada di mahasiswa. Jadi Pak Jeffrey silakan mencoba. Mas Iva, ini Mbak Ivayani Hanura. Startup apa yang paling cocok? Food menurut saya. Saat pandemik ini, food dan kesehatan. Masker, hand sanitizer, maupun alat-alat yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan dalam mencegah penyakit. Mas Ahmad Alfi, bagaimana manajemen diri kita untuk bisa berbisnis startup tanpa melalaikan ibadah sehari-hari? Ya ibadah nomor 1 lah. Karena yang punya rezeki itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita nggak minta izin sama yang punya rezeki, ya salah lah. Dan ngelola startupnya juga ibadah, Bang Andi. Ya. Ngelola ibadah nomor 1. Iya. Setelah kita minta ibadah, kita kerja keras. Karena ikhtiar kita akan menentukan hasil kita. Inilah.com kayaknya pertanyaannya cocok buat Pak Samad. Ya. Makasih Faris Kurnia, Prilia. Startup ada 2, Table ID dan gotukang.co.id. Ini keren banget GoTukang. Saya udah lihat. Seru banget ini mudah-mudahan bisa disupport oleh kita semua. Dan terakhir pertanyaan untuk saya dari Muhammad Jauhari ya. Masalah psikologi ini. Ini mengenai psikologi makanan, praktik lapangan sudah banyak sekali. Jangan takut karena pasar kita ini pasar yang sangat luas. Untuk mahasiswa selama kita masih punya perut dan mulut ini luar biasa. Konsumen kita akan mencintai produk-produk kita. Ada Mas Kolik dari Kadin Jatim. Banyak ditawarkan aplikasi investasi saham. Hati-hati. Tolong cek sama Pak Gede. Ya. Kalau Pak Gede nggak ngangguk, berarti itu perlu kita waspadai. Banyak produk yang bodong. Kalau kata Pak Husen dari OJK, ini yang investasi bodong ini kayak teroris. Dia menghilangnya cepat sekali, uang masyarakat dibawa lari. Untuk background finance ini Udin, bertanya kepada Pak Sandi, pendanaan startup di Indonesia berapa tahun ke depan? Saya masih melihat cenderung untuk sektor-sektor yang saya sampaikan banyak kok, tapi sudah tidak ada lagi budaya bakar duit. Tidak ada lagi burn money. Karena model bisnis berubah menjadi cash flow positif. Itu Mas Udin. Inilah.com kembali ke Pak. Ini tanyanya ke Pak Yatna. Bagus Yoga Suara, Matur Suksma. Bertanya kepada Pak Sandi, masa pandemi banyak usaha sektor pariwisata. Ya, kami prihatin sekali dengan pembatasan sosial ini. Tapi kita sekarang udah ketemu model pariwisata baru, yaitu pariwisata sistemnya bubble. Naik mobil sendiri, dekat-dekat, 3 jam setengah dari tempat kita berada, sistemnya udara terbuka dengan berbasis lingkungan sekitarnya. Itulah bisnis pariwisata era baru. Mari kita menyesuaikan dengan semangat yang membara. Teguh Hari, modal seperti bumi milik Bakri, salah investasi, merugikan banyak investor. Ya, kami catat Pak. Terima kasih masukannya Pak Teguh Hari. Pak Handita Arya Perdana, ini
Dari Ashanti Tours. Kalau di Surabaya, travel pariwisata model baru ini adalah yang bergerak personalized, localized, customized, dan sangat-sangat berbasis nature based. Jadi kalau dari Surabaya, nanti yang ke depan ini yang akan berkembang adalah trekking, mungkin di Bromo, bisa juga pariwisata di sekitar yang selama ini kita kan fokusnya cuman yang itu lagi, tapi saya yakin Ashanti Tours dan Travel, apalagi namanya Ashanti ini mirip Ashantinya Mas Anang nih. Ini bagus sekali mereknya. Bagaimana saran saya untuk dapat survive? Adaptasi. Sekarang sistem pariwisata sudah berubah. Saya kemarin baru dari Magelang, baru dari Pandeglang, semuanya keren-keren banget. Ini layak dijual. Pak Muhammad Ilham, terima kasih dari Srinagar. Dari Kashmir, ya dari Kashmir. Wow, Pak Srinagar. Thank you so much dari Pak Muhammad Ilham dari Srinagar. Terima kasih. Demikian semua pertanyaan sudah saya jawab, Pak Nafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.